Shalom, salam damai, berkah dalam. Apa kabar saudara semua? Semoga Anda dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Bagi yang mungkin sedang tidak enak badan, sedang sakit, semoga segera sembuh dan dapat beraktivitas seperti biasa. Kita lanjutkan dengan perikop untuk hari ini dengan judul Hukum yang terutama, dari Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah Injil Tuhan. Orang Farisi ini orangnya memang iri, tidak mau kalah ya. Ketika mengetahui bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki yang tidak percaya kepada hari kebangkitan, mungkin orang-orang Farisi ini merasa, wah ini ada saingan ini. Sebab orang-orang Farisi itu kebanyakan ahli Tauratnya, orang-orang pintar. Mereka mungkin merasa tersaingi, sehingga ingin mencobai dia. Hukum apakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ya, orang-orang Farisi itu lupa bahwa yang mereka cobai adalah Tuhan, manusia Tuhan, seorang Yesus yang adalah Tuhan yang menjadi manusia. Jelas Yesus dapat menjawab pertanyaan itu dengan mudah. Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Dan hukum yang kedua yang sama berarti ya sama besarnya ya, sama pentingnya, kasihilah sesamamu manusia juga. Sebab dari semua kedua hukum ini tergantung hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hukum yang terutama ini perwujudannya itu banyak sekali ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Dengan kita mengasihi sesama manusia itu kita mengasihi Tuhan. 10 perintah Tuhan itu hanya sebagian dari hukum terutama ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dan juga sesamamu manusia. Jadi perwujudannya banyak. Kalau kita hanya mematuhi 10 hukum Tuhan, 10 perintah Tuhan itu, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan berzina, hormatilah ibu bapamu, kuduskanlah hari Tuhan. Ya 10 hukum itu kalau kita melakukan itu bagus, tapi itu belum sempurna. Sebab ada lagi hal-hal lain yang mungkin belum diatur. Contohnya apa? Contohnya masalah memberi atau mengampuni. Ampunilah musuh-musuhmu. Apakah ada di dalam 10 perintah Tuhan itu? Saya sepengetahuan saya tidak ada ya. Ampunilah musuh-musuhmu, kasihilah musuh-musuhmu. Jadi itu tidak ada di dalam 10 perintah Allah atau 10 perintah Tuhan. Lalu kalau lagi bagaimana kalau ada teman saya ini suka datang dan suka ngutang, suka minjem uang. Ya pertama saya beri, kedua ya masih saya kasihani, saya beri. Ini ketiganya dia ngelunjak, mungkin nggak tahu diri ya, masih minjem lagi. Minjemnya pun nggak jelas untuk apa, alasannya untuk beli obat. Saya lihat mereka keluarganya sehat-sehat saja, terus ya, kemudian alasannya berganti untuk bayar sekolah anaknya. Lalu saya jadi bingung mau ngasih atau tidak. Nah itu tidak diatur dalam hukum 10 perintah Tuhan. Nah disinilah pentingnya kasihilah Tuhan Allahmu dan juga kasihilah sesama manusia. Tetapi kita jangan sampai dibodoh-bodohi oleh setan.
Sebab setan tuh suka memanfaatkan orang yang baik hati. Kalau Anda baik hati bagus ya, tapi jangan sampai dimanfaatkan untuk hal-hal yang buruk. Kan suka ada ya orang yang suka ngutang ya, nggak tahu diri ya, sudah dibantu tapi tetap aja ngutang lagi. Tahu kita baik hati, kita lalu dimintai terus. Bilangnya ngutang tapi tidak dikembalikan, itu namanya minta ya. Kalau minta itu ya tidak dikembalikan, tapi minta kan bisa dikasih atau tidak. Demikian juga ngutang, tapi kalau ngutang itu harus dikembalikan. Nah, kita juga harus pintar ya, kita tetap mengasihi sesamamu manusia, mengasihi Tuhan, tapi jangan sampai kita diperalat, dimanfaatkan oleh iblis ya, yang hanya ingin memuaskan keinginannya saja. Teman kita mungkin bukan miskin-miskin sangat, dia punya penghasilan atau penghasilannya ada sedikit ya, tapi ada. Cuman bedanya orang ini emang boros, tidak pintar ngatur uang. Kalau kita beritahu, misalnya begini loh cara mengatur uang supaya penghasilanmu itu cukup untuk 1 bulan. Nah, orangnya tidak mau diatur, ya sudah, jangan dibantu lagi. Nah, saya juga pernah itu, bukan hanya pernah, beberapa kali ya, meminjamkan. Pertama kali dikembalikan, kedua nggak dikembalikan, ya ketiga ya sudah, saya tahu orang ini memang tidak mau diatur dan tidak mau tahu diri, tidak mau diberitahu bagaimana mengatur uang yang baik supaya cukup penghasilan yang ada, yang sedikitnya itu tapi cukup. Tapi ya dasar orang kadang-kadang ya itu tidak mau diberitahu, maunya ya seenaknya, udelnya sendiri. Nah, untuk itulah kita harus tahu juga perwujudan dari hukum kasihilah Tuhan Allahmu dan juga sesamamu manusia ini seperti apa. Jangan sampai kita tidak tahu, karena tidak cukup hanya untuk mematuhi 10 perintah Tuhan. Ada banyak lagi hukum-hukum yang lain yang tercakup dalam kasihilah Tuhan Allahmu dan juga sesamamu manusia. Untuk itu kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus ini yang memberitahu kita hukum Tuhan. Apakah kita harus bertindak ini atau tidak bertindak. Jadi Roh Kudus yang akhirnya membimbing kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebab kita tidak sampai diatur dalam hal cuci tangan, sebelum doa cuci tangan, sebelum ini cuci kaki, itu menghadap ke situ, menghadap ke sana. Kita tidak diatur seperti detail itu, yang kita diatur oleh hukum Tuhan, hukum kasihilah. Dan hanya dengan bimbingan Roh Kudus kita tahu kita harus bertindak seperti apa. Tanpa Roh Kudus niscaya kita akan bingung dan akan terjebak dalam tipu daya muslihat setan yang sangat cerdik dan licik gitu. Jadi kita harus hati-hati. Demikian pembahasan perikop untuk hari ini. Kalau saudara mendapatkan bimbingan dari Roh Kudus untuk topik ini dan ingin berbagi dengan kita semua, dapat menuliskannya di kolom komentar. Bagi saudara yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like sebagai wujud untuk dukungan kepada channel ini. Besok kita lanjutkan dengan perikop berikutnya. Jangan lupa, boleh juga di subscribe, dibagikan pada teman-teman atau saudara yang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.